Oke, selamat ketemu lagi dalam discuss tentang analisis laporan keuangan, yaitu khususnya analisis rasio profitabilitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perusahaan itu adalah profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio yang sangat penting untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, atau dalam hal ini kinerja manajemennya. Kenapa? Karena dalam teori firm, bahwasanya ada perusahaan itu ada satu pemilik namanya prinsipal dan ada yang namanya manajemen sebagai agen. Fungsi agen adalah bagaimana memakmurkan satu pemiliknya. Ya, salah satu cara memakmurkan pemilik adalah, atau dalam wilayah pemegang saham, adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Kalau profitabilitas perusahaan itu meningkat, maka labanya menunjukkan labanya semakin tinggi, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Ada di sini saya hanya menyampaikan empat untuk menilai satu kinerja perusahaan dalam sisi profitabilitas, yaitu adalah pertama adalah ROA, return on asset, yaitu adalah perbandingan antara nisbah antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset atau total aktiva. Sehingga dalam ROA itu akan melihat seberapa besar si perusahaan itu mampu memberdayakan, menggunakan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan pada industri finance atau keuangan, khususnya bank, itu adalah indikator yang sangat penting untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dari sisi rentabilitas. Kenapa? Karena di dalam bank itu, di dalam komponen aset, itu ada komponen yang besar, itu adalah berupa kredit. Ya. Kita ingat bahwa bank itu adalah lembaga intermediasi, jadi ada dana pihak ketiga (DPK) yang harus disalurkan ke dalam kredit, ya. Sehingga kita melihat ROA itu adalah seberapa besar sih perusahaan itu, industri bank itu menghasilkan laba dari kredit yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah ROE, return on equity, yaitu untuk melihat perbandingan antara nisbah antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitasnya atau modalnya. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ekuitasnya besar, misalkan perusahaan manufaktur itu cenderung ekuitasnya besar, maka pendekatan pakai ROE itu menjadi penting. Kalau tadi ROA itu lebih penting untuk industri bank, bukan berarti kalau industri manufaktur tidak penting, bukan. Ya, tapi kalau untuk ROE, untuk industri bank itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ekuitas bank itu rata-rata kecil dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah operating margin. Operating margin itu adalah untuk melihat laba murni suatu perusahaan. Kenapa laba murni? Karena di sini adalah perbandingan antara laba operasional dibandingkan dengan penjualan. Jadi seberapa besar sih penjualan itu mampu menghasilkan laba tanpa kita melihat komponen interest dan tax-nya. Jadi tingkat bunga dan pajak itu kita keluarkan. Jadi dari penjualan itu seberapa besar sih penjualan itu mampu menghasilkan laba, keuntungan perusahaan. Jadi yang namanya dalam operating margin itu adalah laba betul-betul laba operasi, di mana kita mengabaikan, menghilangkan dulu komponen interest dan komponen tax-nya, pajaknya. Kemudian profit margin adalah kita memasukkan interest dan tax-nya masukkan, sehingga perhitungannya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Seberapa besar sih penjualan itu mampu menjadi laba bersih. Jadi dua ini, kalau ini adalah operating margin, itu adalah kita melihat semakin besar laba operasi itu menjadi dibandingkan penjualan, maka ketika operating margin menjadi semakin tinggi, itu menunjukkan ada efisiensi dalam cost operasinya. Ya, ini ada komponen tambahan yang namanya interest dan tax. Jadi semakin tinggi operating margin maupun profit margin menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tentunya akan semakin tinggi juga. Kemudian yang berikutnya adalah rasio hutang atau solvabilitas. Rasio ini adalah untuk melihat sumber dana eksternal.
seperti kita ketahui bahasanya kalau kita melihat di dalam laporan keuangan, ini base-nya adalah pada laporan keuangan yang berupa neraca. Neraca itu ada dua sisi. Sisi satu namanya adalah aktiva. Ya. Aktiva itu adalah penggunaan dana. Ya, dana perusahaan itu digunakan untuk apa? Mulai dari likuiditas, tentunya kas, kemudian piutang dagang, persediaan, sampai dengan aset tetap. Kemudian satu sisi adalah pasiva. Pasiva adalah sumber dananya. Jadi untuk membiayai itu sumber dananya dari mana? Sumber dana perusahaan itu ada dua. Satu kita kenal dengan moda eksternal atau kita kenal dengan hutang atau kewajiban, debt. Satu sisi adalah sumber dana internal atau ekuitas. Nah, sumber dana yang hutang itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kemudian kita lihat sekarang rasio solvabilitas itu dari sisi apa? Satu dari sisi DAR. DAR itu adalah debt to asset ratio. Itu melihat seberapa besar sih aset perusahaan itu didanai oleh hutang. Semakin tinggi hutang perusahaan sebagai sumber dana perusahaan, maka akan semakin tinggi pula DAR-nya, debt to asset ratio. Kemudian yang kedua adalah DER. DER itu adalah debt to equity ratio, membandingkan antara di posisi pasifanya, yaitu sumber dana eksternal, debt, dibandingkan dengan sumber dana internal atau ekuitasnya. Kalau debt-nya semakin tinggi, semakin besar, atau debt-nya itu lebih tinggi daripada ekuitas, maka DER-nya akan semakin tinggi. Ya, kita lihat sekarang. DAR. DAR itu adalah untuk melihat komponen tadi, total hutang dibagi dengan total aset. Semakin tinggi tentunya semakin tinggi rasio debt to asset ratio, maka akan ketergantungan perusahaan pada eksternal itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena hutangnya tinggi. Maka perusahaan itu akan sangat risikonya juga semakin tinggi. Risiko apa? Dalam benda risiko untuk membayar cicilan hutang dan bunga. Dia juga menjadi tinggi. Dan juga misalkan hutangnya dalam bentuk apa? Hutangnya misalkan dalam bentuk mata uang asing, mata uang dolar misalkan. Kalau kursnya itu dolar itu harganya naik, maka secara otomatis hutang perusahaan akan naik juga tanpa kita menambah hutang. Ya, misalnya kursnya seperti dulu ketika krisis moneter itu dulu sebelumnya 1 US dollar itu 2.500, kemudian ketika terjadi krisis moneter kursnya menjadi melonjak luar biasa 4 kali lipat, sehingga hutangnya juga akan naik meningkat dalam bentuk rupiah, meningkat menjadi besar. Kemudian posisi yang dari yang tinggi itu menunjukkan bahwanya rendahnya aset perusahaan yang dibayar oleh ekuitas suatu perusahaan. Kemudian DER itu adalah membandingkan dari sisi pasifanya, yaitu antara hutang dengan ekuitas. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar pelindungan bagi kreditor jika terjadi kerugian besar. Itu manfaat DER. Ya. Kemudian kita lihat rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa cepat perusahaan itu menghasilkan kas. Ditunjukkan dengan seberapa cepat perusahaan akun dikonversi menjadi kas tentunya. Pertama adalah rasio persediaan, yaitu penjualan dibagi dengan persediaan, kemudian perputaran penjualan, piutang dibagi dengan penjualan, dibagi 365 hari. Kemudian perputaran aktiva tetap, penjualan per aktiva tetap, dan perputaran total aktiva, ya, penjualan per total aktiva. Itu rasio aktivitas. Dan rasio terakhir adalah rasio tentang market rasio atau rasio pasar. Rasio pasar ini menggambarkan tentang menghubungkan, merelasikan antara kondisi internal perusahaan dikaitkan dengan kondisi pasar tentunya, yaitu pasar saham. Bentuknya apa aja ukurannya? Pertama adalah earning per share, yaitu laba bersih dibagi dengan laba bersih per lembar saham. Jadi laba bersih dibagi dengan total share-nya, total sahamnya. Kemudian price earning ratio atau harga dibandingkan dengan laba bersih per lembar saham. Price harga saham misalkan, harga saham dibandingkan dengan laba bersih per lembar saham. Kemudian dividen payout ratio, misalnya dividen dibandingkan dengan keseluruhan laba.
Itu kira-kira untuk laba, untuk rasio pasar dan rasio yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.